Selamat datang di PT GPU. Dalam video kali ini kami akan memberikan tutorial tentang cara cek unit kompresor. Langkah pertama, siapkan semua alat di atas palet. Langsung saja, pertama kita cek kondisi kebersihan unit. Pastikan kebersihan unit dengan memeriksa bagian luar hingga bagian dalam unit. Pastikan bahwa unit dalam kondisi bersih dan tidak terdapat kotoran. Selanjutnya yang kedua, pastikan kondisi bodi unit. Pada video ini ada kondisi bodi yang lecet, kemudian ada stiker yang sudah mulai terkelupas. Pada bagian ini juga ada sedikit lecet. Selanjutnya yang ketiga, cek kondisi fungsi lubang kunci. Apakah mengunci dengan baik atau tidak? Dalam video ini, kondisi kunci mengunci dengan baik. Jika kunci tidak baik, maka akan macet ketika dilakukan penguncian. Selanjutnya, cek kondisi busa baik atau tidak. Dalam video ini, kondisi busa masih baik. Kondisi busa yang tidak baik itu adalah kondisi yang robek. Seperti dalam video ini terlihat kondisi busa ada yang robek. Kemudian cek kondisi rubber baik atau tidak. Dalam video ini kondisi rubber masih baik. Kondisi rubber yang tidak baik itu cacat atau robek. Kemudian cek kunci kontak kabin apakah ada atau tidak. Dalam video ini kunci ada. Kunci dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, cek air cleaner engine. Cek kondisinya apakah bersih atau tidak. Cek kondisi fisik air cleaner engine, apakah penyok atau tidak. Dalam video ini kondisinya bersih dan tidak ada yang penyok. Selanjutnya, cek kertas filter apakah kotor atau tidak. Dalam video ini kondisinya masih bersih. Apabila ada yang kotor, maka lakukan cleaning. Selanjutnya, cek lifetime normalnya per 1000 jam. Selanjutnya, cek air cleaner kompresor. Yang pertama, cek kondisi apakah bersih atau tidak.
cek kondisi fisik apakah kondisinya penyok atau tidak. Dalam video ini, kondisinya masih bersih dan tidak penyok. Sama seperti air cleaner engine, apabila ada yang kotor, maka lakukan cleaning. Selanjutnya, cek kondisi kertas filter, apakah bersih atau tidak dan penyok atau tidak. Apabila kotor, lakukan cleaning, namun jika ada yang penyok, harus dilakukan penggantian pada kertas filter. Selanjutnya, cek lifetime per 1000 jam. Selanjutnya, cek skru kompresor. Ada indikasi kebocoran atau tidak? Dalam video ini tidak terdapat indikasi kebocoran. Selanjutnya, cek kondisi baut-baut, apakah baut-baut tersebut lengkap atau tidak. Dalam video ini, kondisi baut-baut masih lengkap. Pastikan seluruh baut terpasang dengan lengkap dan dikencangkan dengan baik, karena jika ada yang kurang atau tidak kencang, unit tidak akan berfungsi dengan optimal. Selanjutnya, cek kondisi kopling saber, cek apakah terjadi keretakan atau tidak. Dalam video ini tidak terjadi keretakan. Selanjutnya, cek panas skru maksimal 90 derajat. Panas skru dalam video ini masih normal. Selanjutnya, engine, cek indikasi kebocoran, apakah ada indikasi kebocoran atau tidak. Dalam video ini tidak terdapat indikasi kebocoran. Selanjutnya, cek baut-baut, apakah baut tersebut kencang dan pastikan juga apakah lengkap atau tidak. Selanjutnya, cek suara engine, apakah suaranya terdengar normal atau tidak. Dalam video ini, suara engine normal. Sebagai informasi, suara engine yang tidak normal terdengar kasar. Selanjutnya, cek level oil engine, apakah cukup atau tidak. Dalam video ini, level oil cukup. Selanjutnya, cek kepekatan warna, pastikan warnanya normal atau tidak. Dalam video ini, warnanya normal. Selanjutnya, cek ada indikasi gram ada atau tidak. Dalam video ini tidak ada indikasi gram. Jika ada indikasi gram, teksturnya akan kasar dan ada debu-debu kecil. Cek oli kompresor, apakah level oli cukup atau tidak. Dalam video ini kondisi level oli cukup. Selanjutnya, cek warna oli kompresor. Pastikan apakah warnanya normal atau tidak. Dalam video ini warnanya normal. Selanjutnya, cek air radiator. Cek level air radiator apakah cukup atau tidak. Dalam video ini, kondisi air radiator cukup, namun lebih baik perlu ditambah agar meminimalisir kehabisan air radiator. Selanjutnya, cek warna normalnya. Warna air radiator berwarna hijau. Kebersihan air radiator bersih. Selanjutnya, cek lifetime per 1000 jam. Selanjutnya, cek sirip-sirip radiator terlipat atau tidak. Dalam video ini tidak ada yang terlipat. Cek kondisi radiator bersih atau tidak. Kondisi ini bersih. Selanjutnya, pengecekan oil coolant, kondisinya bersih. Kemudian, pengecekan sirip-sirip oil cooler, tidak ada yang terlipat. Selanjutnya, cek baut-baut dinamo starter aus atau tidak. Kemudian cek kekencangan baut menggunakan kunci ringkas 10. Dalam video ini kondisi baut-baut tidak ada yang aus dan masih kencang.
Selanjutnya, cek electrical dynamo starter ada yang korslet atau tidak. Dalam video ini kondisinya baik. Selanjutnya, analisa suara saat start normal atau tidak. Suara masih normal. Selanjutnya, cek karet solenoid kondisinya baik atau tidak. Dalam video ini kondisinya masih baik. Selanjutnya, cek baut-baut apakah aus atau tidak, kemudian kencang atau tidak. Selanjutnya, cek rod and AC baik atau tidak. Dalam video ini kondisinya baik. Selanjutnya, cek electrical baik atau tidak. Dalam video ini kondisinya baik. On kontak solenoid, tarik maksimal. Selanjutnya, cek injection pump ada indikasi kebocoran atau tidak. Dalam video ini tidak ada indikasi kebocoran. Selanjutnya, cek kekencangan pada pipa-pipa injection pump. Selanjutnya, cek kondisi pipa apakah ada yang penyok atau tidak. Dalam video ini kondisi pipa baik, tidak ada yang bocor. Selanjutnya, cek ketegangan V-belt normal 1 cm saat ditekan. Kondisi dalam video ini normal. Cek gigi V-belt ada keretakan atau tidak. Dalam video ini tidak ada keretakan. Selanjutnya, cek ketegangan V-belt alternator normal 1 cm saat ditekan. Dalam video ini V-belt normal. Selanjutnya, cek gigi pada V-belt alternator ada keretakan atau tidak. Selanjutnya, cek kondisi rakor bersih atau tidak, lalu cek apakah ada keretakan atau tidak. Dalam video ini, kondisi rakor bersih dan tidak ada keretakan. Selanjutnya, cek kondisi hose dan klem kencang atau tidak. Dalam video ini, kondisi hose dan klem baik. Selanjutnya, cek kondisi elemen rakor baik atau tidak. Dalam video ini, kondisi elemen rakor sudah kotor dan harus segera diganti. Selanjutnya, cek kondisi o-ring rakor, kondisinya baik. Selanjutnya, cek kondisi seal rakor, kondisinya baik. Kemudian, cek kondisi lubang drain baik atau tidak. Dalam video ini, kondisi lubang drain baik. Cek level baterai atau acu cukup atau tidak. Dalam video ini, level baterai atau acu cukup. Selanjutnya, kepala acu dalam video ini kondisinya baik. Selanjutnya, cek lubang pernapasan dari tutup. Kondisi dalam video ini baik. Selanjutnya, cek elemen acu ada retak atau tidak. Dalam video ini tidak ada keretakan. Cek lifetime acu retak atau tidak. Dalam video ini tidak ada keretakan. Selanjutnya, cek baut-baut pada alternator menggunakan kunci ring pas 10. Kemudian, cek kondisi fan belt alternator retak atau tidak. Kemudian, cek electrical alternator kabel mengelupas atau tidak. Ini kondisinya semua baik. Sistem elektrikal, cek box elektrikal apakah bersih atau tidak. Dalam video ini kondisinya bersih. Selanjutnya, cek kondisi kabel terkelupas atau tidak. Dalam video ini terlihat tidak ada kabel yang terkelupas dan kondisinya masih baik.
Selanjutnya, cek kondisi soket bersih atau tidak, longgar atau tidak, terbakar atau tidak. Dalam video ini terlihat kondisi soket bersih, tidak ada yang longgar ataupun terbakar. Setelah selesai pengecekan sistem elektrikal, tutup kembali box elektrikal. Lifetime oil filter engine per 200 jam. Selanjutnya fuel filter, lifetime fuel filter per 200 jam. Oil filter kompresor lifetime-nya per 500 jam. Selanjutnya, cek air pressure saat idle, normalnya 7 bar. Dalam video ini normal. Selanjutnya, cek air pressure saat operasi, normalnya 6 bar. Dalam video ini normal. Selanjutnya, cek RPM saat idle, normalnya 1100. Cek RPM saat full load, normalnya 2100. Sebagai informasi, idle normal 1100, namun unit kali ini RPM-nya sekian. Unit ini adalah unit kepulangan dari site, jadi diperlukan setting diaphragm speed saat perbaikan unit. Sebagai informasi juga, jika RPM idle-nya kurang, maka otomatis RPM load-nya juga ikut berkurang. Jadi perlu dilakukan penyetelan diaphragm. Selanjutnya, cek level fuel berfungsi atau tidak. Dalam video ini ditunjukkan bahwa level fuel berfungsi. Selanjutnya, cek water temperature dan discharge temperature. Untuk pengecekan water temperature dan discharge temperature itu dilakukan minimal unit sudah operasi selama 2 jam. Batas normal maksimal temperatur itu 90 derajat. Jika lebih dari 95 derajat, silakan lapor ke mekanik untuk tindak lanjut. Selanjutnya, cek ban kompresor. Cek kondisi fisiknya baik atau tidak. Dalam video ini, kondisi ban baik, tidak ada yang bocor atau cacat. Selanjutnya, cek indikasi kebocoran pada turbocharge. Namun dalam video ini tidak ada indikasi kebocoran pada turbocharge. Selanjutnya, cek safety turbo apakah baik atau tidak. Dalam video ini kondisinya baik. Selanjutnya, cek towing atau gandengan. Cek kondisi towing atau gandengan, apakah ada keretakan atau tidak. Lalu, cek apakah bengkok atau tidak. Dalam video ini, kondisi towing atau gandengan tidak ada keretakan dan tidak ada kebengkokan. Kondisinya baik. Selanjutnya, cek kondisi velg, apakah velg penyuk atau tidak. Dalam video ini, kondisi velg baik, tidak ada yang penyok.
Selanjutnya, cek as roda dan hub roda, cek kondisi greasingnya cukup atau tidak. Dalam video ini, kondisi greasing cukup. Selanjutnya, cek kondisi pertama, tes menggunakan dongkrak, lalu goyangkan ban ke kiri dan ke kanan, apakah terlihat goyang atau tidak. Dalam video ini terlihat kondisi ban goyang. Selanjutnya, cek kondisi spring retak atau tidak. Dalam video ini kondisinya tidak ada retak. Selanjutnya, cek U-bolt dan as baik atau tidak. Dalam kondisi ini kondisinya baik, tidak ada patah atau keretakan. Selanjutnya, cek fungsi parking brake, apakah berfungsi atau tidak. Dalam video ini terlihat berfungsi. Selanjutnya, cek kondisi work lamp dan rotary lamp berfungsi atau tidak. Terlihat dalam video ini semuanya berfungsi. Tutorial cek seat unit kompresor telah selesai. Semoga informasi ini bermanfaat.